Pertanyaannya berat. Jadi pertanyaannya seputar tentang syahadat. Syahadatnya orang awam ya. Dan juga bagaimana mereka yang belum kenal sunnah dan ada kebencian. Baik. Kalau kita bicara teori ya orang bersaksi tapi nggak tahu hakikat dari kesaksiannya. Udah jelas nggak diterima gitu loh. Nah, cuman apa sebab ketidaktahuan mereka? Apa karena nggak ada yang ngajari atau karena malas belajar? Nah, ini para ulama membedakan. Jadi kalau kita bicara teorinya jelas. Nggak mungkin kesaksian kok nggak paham apa yang diucapkan diterima kesaksiannya. Jangankan kesaksian untuk keselamatan dunia akhirat, kesaksian untuk masalah harta duniawi yang remeh aja harus dipastikan kok ini saksi ini betul-betul paham terhadap kronologi kejadian gitu loh. Teorinya jelas. Tapi bagaimana orang awam? Nah, orang awam ini ada dua macam. Awam tapi dia dalam proses belajar. Ini dimaafkan insyaallah. Asalkan benar belajarnya ya. Kayak orang belajar itu kan nggak tahu semuanya sekaligus toh, step by step ya. Atau awam karena dia tidak ada yang mengajari sama sekali, tidak ada kajian di daerahnya, tidak ada buku-buku yang dia bisa dapatkan di sana, tinggal di pedalaman. Di mana misalnya di Bali nggak ada pedalaman ya, di Irian sana, pedalaman Kalimantan. Siapa yang mau dakwah sampai sana? Belum pernah ada kajian di sana umpamanya, dia nggak ngerti. Ya dia cuma dapat dari nenek moyangnya, ucapkan ini, ucapkan itu. Ya orang seperti ini nanti ada perhitungan tersendiri. Ya ada perhitungan sendiri. Selama dia tidak melakukan sesuatu yang jelas-jelas membatalkan syahadatnya, maka secara zahir dia masih diperlakukan sebagai muslim secara zahir. Tapi kalau dibalik ucapan itu dia melakukan sesuatu yang jelas-jelas itu membatalkan syahadat, melakukan syirik akbar, ya kita hukumi juga secara zahir. Ya orang-orang musyrik di masa Rasulullah itu bukan nggak percaya Allah itu ada, mereka percaya. Bahkan kepercayaan mereka lebih baik dibandingkan kepercayaan banyak orang yang mengaku muslim hari ini. Ya. Banyak orang yang mengaku muslim mempercayai hal-hal yang tidak pernah dipercaya oleh orang musyrik sekalipun. Tapi ya, namanya perbuatan mereka ini perbuatan yang tidak mungkin bisa ketemu dengan Islam. Ya Rasulullah tetap memperlakukan mereka sebagai orang musyrik walaupun mereka itu juga tawaf melilingin Ka'bah, memuliakan Ka'bah, melakukan ibadah haji, ya. Tapi itu nggak diterima semua. Tetap diperlakukan dianggap sebagai orang musyrik karena mereka melakukan hal-hal yang jelas-jelas membatalkan syahadat atau sifatnya syirik akbar. Ya ini minta kepada berhala-berhala itu sebagaimana minta kepada Allah. Jelas berhalanya nggak bisa nolong apa-apa kok diminta-mintain. Nah gitu loh. Jadi awam itu beda-beda. Awam yang tidak melakukan hal-hal yang membatalkan syahadat kita perlakukan, kita anggap sebagai muslim. Kalau dia melakukan pembatal syahadat di dunia ini ya kita muamalahnya dia sebagaimana yang zahir. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dalam hadis riwayat Imam Bukhari mengatakan begini, "Kana an-nas yu'khadhun ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bil wahyi." Dahulu di masa Rasulullah orang-orang ini ya diperlakukan berdasarkan wahyu yang turun kepada Rasulullah. Rasulullah bilang ini muslim, dianggap muslim, disikapi sebagai orang muslim. Yang ini munafik, disikapi sebagai munafik. Yang ini kafir, disikapi sebagai orang kafir. Wa innal wahya qad inqata. Tapi wahyu sudah putus. Rasulullah meninggal nggak ada lagi dapat wahyu. Terus bagaimana kita menyikapi seseorang? Tolok ukurnya apa? Faman azhara minna hasanan aminnahu wa qarrabnah. Siapa yang menampakkan yang baik-baik kepada kita, ya kita akan percayai dia, kita akan beri dia amanah, kita akan dekatkan dia dengan kita, kita kasih dia tugas-tugas yang baik. Ya. Waman azhara minna
ghaira dzalik lam nu'amminhu wa lam nuqarribhu wa in idda'a anna sariratahu hasanah. Tapi orang yang menampakkan tingkah lakunya sebagai orang yang tidak baik, ya, tingkah lakunya seperti orang-orang yang menyembah selain Allah, menyekutukan Allah, ya kita akan percaya terhadap klaim lisan dia, oh saya ini orang baik. Lah perbuatan kamu kan nggak baik. Kita nggak akan beri dia kepercayaan. Ini sangat adil, ya, disikapi sebagaimana yang dinampakkan. Karena kita nggak tahu hakikatnya beriman benar-benar nggak sih. Allahu a'lam, hati orang siapa yang tahu. Ya, kita sikapi di dunia sebagaimana perbuatannya. Di akhirat itu urusan Allah. Belum tentu yang di dunia ini kita duga sebagai orang-orang yang betul-betul baik Islamnya di akhirat juga seperti itu. Mungkin sebaliknya. Mungkin. Tapi tetap secara zahir kita diperintahkan untuk menyikapi orang-orang sesuai dengan zahirnya. Jadi itu. Tapi kalau awam yang karena nggak mau belajar, ini yang masalah. Ya. Berarti emang dia nggak tertarik terhadap kebenaran ini. Dia nggak menganggap itu penting. Ini termasuk salah satu yang banyak menjadikan orang-orang itu keluar dari Islam hari ini. Tidak peduli sama Islam. Buktinya apa? Kajian ilmiah ada, buku-buku ada, ceramah-ceramah ada. Kenapa nggak belajar? Nah, kalau kamu tetap dalam status sebagai orang awam, nggak ngerti masalah yang paling penting, berarti kamu tidak menganggap ini sebagai sesuatu yang penting untuk dipelajari. Ini yang berbahaya. Wallahu ta'ala alam.